Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Rian Hidayat. Yang kedua ada Muhammad Mahfuz. Yang ketiga ada Nur Hayati. Dan yang terakhir ada Syifa Salsabila. Di sini kami akan mempresentasikan materi kuliah bahasa Inggris yang berjudul Auxiliary Verb. Silakan teman-teman untuk menyimak materi yang kami sampaikan. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang pengertian auxiliary verb, primary dan modal verb. Auxiliary verb. Auxiliary verb adalah kata kerja bantu yang terletak sebelum kata kerja utama atau main verb dalam sebuah kalimat untuk memodifikasi makna dari kata kerja tersebut. Kata kerja ini terdiri dari primary auxiliary verb dan modal auxiliary verb. Primary auxiliary verb. Primary auxiliary verb adalah auxiliary verb yang merupakan kata kerja bantu yang terletak sebelum kata kerja utama atau main verb dalam sebuah kalimat untuk memodifikasi makna dari kata kerja tersebut. Primary auxiliary verb dapat berfungsi sebagai auxiliary verb atau kata kerja bantu maupun main verb atau kata kerja utama. Modal auxiliary verb. Modal auxiliary verb adalah kata kerja yang bertugas untuk membantu kata kerja utama. Modal auxiliary ini berfungsinya untuk menyatakan willingness atau kemauan, ability atau kemampuan, necessity atau kebutuhan, dan possibility atau kemungkinan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Muhammad Mahfuz. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh saudara Muhammad Rian Hidayat. Hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan auxiliary verb yaitu pertama, tidak ada dua kata bantu dalam satu kalimat. 2. Kata kerja sesudah auxiliary harus menggunakan kata dasar verb 1. 3. Penggunaan auxiliary verb tidak terkait dengan subjek singular atau plural. Primary auxiliary verb dapat berfungsi sebagai auxiliary verb, kata kerja bantu, maupun main verb, kata kerja utama. Primary auxiliary verb terdiri dari be, do, dan have. Be membentuk present continuous tense. Untuk membentuk present continuous tense auxiliary verb be yang digunakan adalah am, are, dan is. Digunakan untuk memberi makna sedang pada kata kerja utama. Rumusnya be, am, are, is ditambah verb. Contoh kalimatnya, I'm reading book. Artinya, aku sedang membaca buku. We are watching TV. Kami sedang menonton TV. Do terbagi atas do, does, dan that. Do dan does digunakan pada saat present dan that digunakan pada saat past. Untuk subjek I, you, they, we gunakan do. Sedangkan does untuk subjek she, he, it, they digunakan untuk semua subjek. Membentuk negative sentence atau kalimat negatif, rumus do, does, atau that ditambah not ditambah verb 1. Contoh, I do not like it. Aku tidak suka itu atau dia. Kemudian have digunakan untuk kata kerja bantu dalam tenses yakni perfect tense. Have digunakan untuk subjek I, you, they, we, dan have berubah menjadi has jika subjek yang digunakan adalah he, she,
dan it dalam bentuk past atau masa lampau. Have akan berubah menjadi had. Had digunakan untuk semua subjek. Have sebagai auxiliary verb berarti sudah. Rumusnya is tambah have atau has atau had ditambah verb 3 ditambah C. Contoh, I have visited my grandmother. Aku suka mengunjungi nenekku. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Nurhayati. Baik, selanjutnya adalah kata kerja bantu atau modal auxiliary verb. Di antaranya yaitu can, could, may, might, will, would, shall, should, must, and ought to. A. Can memiliki arti dapat atau bisa yang digunakan untuk menyatakan ability, kemampuan. Contohnya, they can finish their job today. Mereka dapat menyelesaikan pekerjaan hari ini. Dapat pula digunakan ketika meminta izin, permission. Contohnya, can I sit beside you? Bolehkah aku duduk di sampingmu? B. Could memiliki arti yang sama dengan can, dengan fungsinya. Akan tetapi, could menunjukkan kemampuan di masa lampau. Contohnya, they could answer the question. Mereka tidak bisa menjawab pertanyaan. C. Shall memiliki arti akan dalam bentuk future tense. Contohnya, we shall go to Bandung next week. Kita akan pergi ke Bandung minggu depan. D. Will memiliki makna akan dalam bentuk future simple tense. Contohnya, I will buy a new car next week. Saya akan membeli mobil baru minggu depan. Contoh kedua, she will eat some delicious food. Dia akan memakan beberapa makanan lezat. E. Would merupakan bentuk lampau dari will yang berarti akan. Contohnya, she know that I would be happy here. Dia tahu aku akan bahagia di sini. Contoh kedua, if I could, I would fly around the world. Jika saya bisa, saya akan terbang berkeliling dunia. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Siva Salsabila. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi tentang modal auxiliary verb, yaitu may. May yaitu kata kerja bantu yang memiliki makna boleh atau mungkin yang biasa kita gunakan untuk mengungkapkan permohonan izin. Seperti, may I wash my hand? Bolehkah saya mencuci tangan? Lalu ada may I ask something? Boleh aku bertanya sesuatu? Selanjutnya ada might. Might yaitu bentuk lampau past tense dari may. Namun dalam kalimat pemakaiannya dapat digunakan untuk mengungkapkan masa kini atau masa yang akan datang. Contoh kalimatnya, I told her that her mother passed away. Saya mengatakan kepadanya bahwa ibunya telah meninggal. Yang kedua, my teacher told me that tomorrow might be holiday. Guru saya mengatakan kepada saya bahwa besok malam adalah hari libur. Selanjutnya ada should atau ought to, yaitu merupakan kata kerja bantu yang memiliki makna sebaiknya atau seharusnya, yang fungsinya untuk menyatakan saran, nasihat, atau kemungkinan. Contoh kalimatnya, she ought to be patient. Dia harus sabar. She ought to go early because she has exam. Dia harus pergi lebih awal karena dia ada ujian. Yang terakhir ada must. Must yang berfungsi untuk menyatakan keharusan atau mesti. Contoh kalimatnya, tomorrow will be exam. You must study now. Besok akan ujian. Kamu harus belajar sekarang. Dalam kalimat menyangkal atau kalimat negatif dan membuat jawaban dari kalimat tanya selalu digunakan need not, bukan must not. Contoh kalimatnya, must I finish it now? Yes, you must, or yes, you need. Haruskah aku menyelesaikannya sekarang? Yes, you must.
Ya, kamu harus, atau yes, you need. Ya, kamu perlu. Contoh selanjutnya, must she wear the hat? No, she needn't. Haruskah dia memakai topi atau haruskah dia memakai itu? No, she needn't. Tidak, dia tidak perlu. Yang terakhir, you needn't ask me again. Kamu tidak perlu bertanya lagi. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.